Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan kisah dari Bu Neneng Dewi NS. Wah, penulis asal Garut ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Ular gaib di rumah keluarga Juragan Dodol. Untuk beberapa saat, Randy dan Nindi hanya bisa saling tatap dari kejauhan. Tak ada satupun yang tergerak lebih dulu untuk menyapa, apalagi mendekati duluan. Namun, tiba-tiba saja terdengar sebuah teriakan histeris yang berasal dari suara Matiti, pembantu Pak Johan, dan Bu Arumi dari arah dapur. Ular, ada ular, tolong! Teriaknya, suara teriakan Matiti begitu nyaring hingga terdengar sampai ke teras dan halaman depan rumah. Pak Johan yang tadi berada di ruang tamu bersama Bu Arumi segera berlari ke arah dapur. Randy yang ikut kaget juga refleks berlari ke arah dapur dari jalan samping. Di luar dugaan, Nindi malah turun dari boncengan motor Roy dan mengikuti Randy dari belakang. Kamu mau kemana, Nin? Jangan gila dong kamu. Mau-maunya sih ngurusin ular. Nini, kembali dong, Nin. Keselamatan kamu itu masih menjadi tanggung jawab aku. Nin, kamu dengerin aku gak sih, Nin? Teriak Roy. Namun, Nindi tidak memperdulikan ucapan Roy barusan. Dia terus melangkah dengan langkah-langkah panjang mengikuti arah Randy berlari. Dasar gadis keras kepala, rutuk Roy. Ya, Roy adalah pemimpin rombongan semua mahasiswa KKN. Jadi, semua kegiatan yang dilakukan oleh semua mahasiswa KKN harus berada dalam pengawasannya. Dan Nindi begitu istimewa di mata Roy, karena sampai detik ini hanya Nindi, mahasiswi di fakultas mereka, yang tak pernah sedikit pun terlihat tertarik kepada Roy. Berbeda dengan teman-teman Nindi kebanyakan yang berharap akan dilirik oleh Roy, si mantan ketua BEM yang karismatik, tajir, dan tentu saja berwajah rupawan. Khawatir atas keselamatan Nindi, akhirnya mau tak mau pemuda itu pun terpaksa mengikuti langkah Nindi. Sebenarnya tadi Roy sempat melirik sekilas ke arah Randy yang menatap Nindi tanpa berkedip. Hal itu jelas membuat Roy jadi bertanya-tanya dalam hati, siapakah itu Randy? Apakah dia memang mengenal Nindi? Meski bagi Roy rasanya sangat mustahil, sebab mereka semua baru tadi malam sampai di kampung tersebut untuk mengikuti kegiatan KKN. Saat Pak Johan dan Bu Arumi sampai ke dapur, mereka langsung tersurut mundur beberapa langkah ke belakang. Sebuah pemandangan menakutkan kini terpampang nyata di hadapan mereka. Betapa tidak, Mak Titi yang sedang berdiri di depan kompor gas untuk memasak semur jengkol tampak sedang ketakutan. Sekujur tubuh perempuan berusia 45 tahun itu gemetar menahan rasa takut. Di sekelilingnya tiba-tiba saja sudah muncul banyak sekali anak ular hijau yang mengelilinginya. Bu Arumi makin mempererat pelukannya kepada Lili, lalu lebih memilih untuk berdiri di belakang punggung sang suami. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Keluh Pak Johan. Laki-laki itu juga terlihat tegang. Ia tidak menyangka kalau rumahnya kembali disatroni oleh teror ular.
Tak lama berselang, Randy dan Nindi muncul dalam waktu yang tidak berjarak lama. Bahkan Randy yang tidak sadar kalau sedari tadi Nindi mengikutinya dari belakang sempat mundur 2 langkah ke belakang tanpa melihat ke arah belakang. Akibatnya kakinya malah tanpa sengaja menginjak kaki Nindi. Aduh, sakit! Nindi refleks terpekik. Sadar kalau di belakang tubuhnya rupanya ada orang, Randy refleks menoleh. Dan bunga-bunga kebahagiaan di dalam hatinya pun kembali bermekaran setelah dia tahu kalau gadis yang tadi dia lihat itu benar Nindi adanya. Untuk beberapa detik, Randy hanya bisa tercenung. Kedua matanya tak berkedip saking bahagianya karena bisa kembali melihat Nindi. Sebaliknya Nindi yang merasa kesal terhadap Randy malah terus memandanginya, bukannya meminta maaf, langsung melotot dengan tatapan galak yang menjadi ciri khasnya. Ih, kesopan banget sih kamu, Ren. Bukannya minta maaf malah bengong, tegur Nindi masih dengan mata melotot galak ke arah Randy. Randy yang tersadar buru-buru meminta maaf. Wajahnya berubah merah menahan rasa malu yang kini mulai menyergapnya. Ya, nyali Randy langsung ciut. Ia tidak menyangka akan dipelototi oleh Nindi sedemikian rupa. Tapi Randy yang memang sudah terlanjur jatuh hati akan kepribadian Nindi yang apa adanya tanpa bersikap jaim, apalagi so cantik, sama sekali tidak merasa kesal meskipun baru saja ia dibentak oleh gadis itu. Randy malah memberanikan diri untuk menggoda gadis itu. Jangan marah-marah tuh Nindi, nanti cantiknya hilang. Tiba-tiba saja kalimat bernada gombalan tersebut meluncur begitu saja dari bibir Randy. Nindi yang tadinya hendak kembali ngomel-ngomel refleks tercenung. Dia sama sekali tidak menyangka kalau pemuda yang baru 2 kali bertemu dengannya itu bisa-bisanya melontarkan gombalan seperti itu. Mendadak ada rasa langsa perlahan namun pasti merayap dalam dada gadis itu, sebuah rasa sedih yang membuat dadanya sesak. Tanpa sadar Nindi membandingkan sikap Randy dengan Miftah. Ih, cowok ini belum lama kenal tapi udah punya nyali bicara gombal kayak gini. Beda banget, beda jauh sama si kulkas 3 pintu. Jangankan memuji cantik, dia ketemu malah ngajakin aku berantem mulu, sungut Nindi dalam hatinya. Tanpa sadar Nindi sempat menatap lekat ke arah wajah Randy yang memang tak kalah tampan dengan Miftah. Bila Miftah memiliki ketampanan khas oriental persis aktor Korea Hyun Bin, Randy justru punya ciri khas ketampanan khas pria pribumi. Hidungnya mancung, kulitnya sawo matang, tatapan matanya tajam seperti lang, ditambah 2 alis tebal dan 2 lesung pipit yang makin menambah nilai ketampanannya, membuat Nindi jadi teringat dengan Maxim Botier, suaminya artis Luna Maya. Bedanya, Randy berkulit sawo matang khas asli Indonesia. Sadar jika dirinya sedang ditatap sedemikian rupa oleh Nindi, Randy malah balas menatap. Jantung pemuda itu jadi berdebar semakin kencang. Kini, tatapan khas mata elang yang terpancar dari pemuda itu menatap tepat di manik mata indah Nindi. Jangan kelamaan natap aku, nanti kamu naksir bisa berabe. Celoteh Randy sambil mengedipkan sebelah matanya ke arah Nindi. Kini sepasang lesung pipit itu pun kembali muncul, mewarnai pipi Randy seakan mengalirkan pesona tersendiri. Nindi yang bersadar kalau tadi dia yang lebih dulu memandangi Randy segera membuang pandangannya ke arah Matiti. Pedean amat. Nindi nyengir sambil pura-pura mau muntah. Tapi tingkah lucu Nindi ini malah semakin membuat Randy jadi bersemangat untuk menggodanya kembali. Ya deh, maaf, salah sendiri. Kenapa kamu punya wajah cantik? Timpal Randy sekenanya. Wajah Nindi pun berubah memerah. Tapi sebagai seorang gadis yang tidak mudah jatuh cinta kepada seorang pemuda, Nindi masih bisa menguasai diri. Kamu itu niatnya mau bantu Matiti atau mau ngombalin aku sih, Ren? Tegur Nindi masih berbicara dengan nada datar, tapi tatapan gadis indigo tersebut tetap terlihat galak. Lagi-lagi Randy tidak terpengaruh sedikit pun dengan sikap galak Nindi, malah dengan santainya dia menjawab,
Dua-duanya, sahutnya santai, seraya kembali tersenyum ke arah Nindi. Nindi hanya bisa menepuk jidatnya. Dia sudah kehabisan kata-kata untuk mendebat semua ucapan Randy. Dasar cowok gila. Rutuk Nindi memonyongkan bibirnya ke depan sambil melengos tak mau lagi menatap ke arah Randy. Bukannya marah, Randy malah tertawa terbahak-bahak. Kemudian Randy pun segera berlari ke arah Mak Titi yang kembali berteriak meminta tolong. Tenang ya Mak, tenang. Insya Allah saya akan bantu Mak. Mak jangan khawatir ya. Baca ayat kursi semampu Mak ya, bacanya yang keras. Biar ular-ular gaib yang gangguin Mak pada budek telinganya Mak. Ucap Randy mencoba menenangkan Mak Titi. Randy berdiri dengan jarak sekitar 3 langkah dari Mak Titi. Kedua matanya menatap tajam ke arah ratusan anak ular berwarna hijau yang masih mengelilingi tubuh Mak Titi. Randy membacakan surat-surat dari Al-Quran, yaitu 3 surat Kulhu dan surah Al-Fatihah. Randy ingat kalau tadi ia sempat melihat Pak Johan membawa garam kasar di dalam toples. Dia pun segera meminta garam tersebut untuk dibacakan ayat kursi, lalu ia hembuskan di atas segenggam garam yang ada di telapak tangannya. Setelah itu, Randy melemparkan garam kasar yang sudah dibacakan ayat kursi tersebut ke arah ratusan anak ular berwarna hijau tadi. Meskipun ular-ular tersebut hanya mengelilingi tubuh Mak Titi, tidak menyerang apalagi menggigitnya, tapi tetap saja itu akan membahayakan wanita parubaya tersebut. Tepat setelah terkena lemparan garam kasar dari Randy, ular-ular itu pun berpencar ke segala arah. Tentu saja hal ini malah semakin membuat Mak Titi panik. Nindi yang melihat kondisi yang tidak menguntungkan untuk Mak Titi tidak tinggal diam begitu saja. Dia langsung melompat ke arah Mak Titi lalu menyuruh perempuan parubaya itu agar naik ke punggungnya. Ayo Mak, naik ke atas punggung saya aja ya, ajak Nindi. Namun Mak Titi tidak langsung merespon ucapan Nindi. Dia malah bengong sehingga membuat gadis itu harus kembali mengulangi ucapannya. Mak, jangan bengong atuh. Ayo naik ke atas punggung saya. Cepetan Mak, perintah Nindi. Sementara kedua matanya menatap penuh waspada. Dia khawatir jika akan ada anak ular yang tidak sengaja terinjak atau bahkan mematu kakinya yang terbungkus sepatu cats tersebut. Tidak lupa, Nindi membacakan doa-doa pemagaran diri. Mak, tenang aja ya. Bantu doa biar Allah memudahkan jalan kita, kata Nindi dengan suara lembut. Iya Neng, saut Mak Titi pelan. Perempuan itu menatap ngeri melihat jumlah anak ular gaib berwarna hijau yang jumlahnya malah semakin bertambah. Randy sempat menatap cemas ke arah Nindi. Dia takut gadis itu kenapa-napa. Namun Nindi memang sudah mulai terlatih karena sering berpetualang bersama Miftah dan Randy, seakan ingin mematahkan kekhawatiran Randy. Bismillah, dengan suara lantang Nindi pun membacakan doa Nabi Yunus berulang-ulang. Kemudian dengan gesit Nindi melompat meski sambil menggendong Mak Titi di punggungnya, lalu menginjak beberapa ekor ular gaib yang sempat hendak menggigitnya. Tak sampai di situ, Nindi juga menendang beberapa ekor ular gaib yang tiba-tiba terbang hendak mematu ke wajah cantiknya. Akibatnya sungguh fatal. Ular-ular gaib itu pun terlempar ke tembok, kemudian terbanting ke lantai dapur sebelum akhirnya berubah menjadi kepulan asap. Baik hati sekali sih kamu, Nin. Aku jadi makin suka sama kamu, puji Randy dalam hati. Diam-diam, dia pun ingin mencoba melindungi Nindi dengan ikut menghabisi ular-ular gaib yang hendak menyerang secara membabi buta ke arah gadis itu. Bahkan dalam satu kesempatan, Randy berhasil memukul 3 ekor ular hijau yang hendak membokong Nindi dari belakang. Nindi pun hanya tersenyum sebagai tanda terima kasih, tapi sebuah senyuman manis Nindi sudah lebih dari cukup bagi Randy. Setelah merasa kondisinya cukup aman bagi dirinya dan Mak Titi, masih sambil memanggul Mak Titi di punggung, Nindi langsung melompat menjauhi tempat itu. Hanya dalam 1 kali lompatan, Nindi sudah berada di depan pintu dapur. Sekarang Mak di sini dulu ya,
Biar lebih aman, kata Nindi seraya perlahan menurunkan tubuh Matiti dari punggungnya. Matiti hanya manut dan menjawab dengan anggukan sepertinya dia masih syok dengan peristiwa yang belum lama menimpanya. Bu Arumi pun menyuruh Pak Johan untuk mengajak Matiti agar menjauh dari dapur. Namun, serbuan anak ular hijau tersebut bukannya malah berkurang, justru semakin menggila. Bahkan, ada beberapa ekor ular gaib tersebut yang nekat melesat terbang, hendak mematuk ke arah tubuh bagian atas Nindi. Tentu saja, Nindi tidak tinggal diam sambil membacakan surah-surah ruqyah dan dihembuskan ke tangan kanannya yang mengandung ajian si Raja Keling. Nindi lalu memukul ular-ular gaib tersebut sambil memakinya. Ih, kurang ajar banget. Kok habis sih kalian? Nih, terima, bentaknya sambil menghantam ular-ular gaib tersebut dengan tangan kanannya. Sampai di situ, Nindi juga mengeluarkan sejumput garam kasar yang sudah didoakan dari dalam tas lempangnya, kemudian melemparkannya ke arah kerumunan sisa ular-ular gaib yang masih berkeliaran di sekitaran dapur. Randy pun tak mau kalah. Dia menghantamkan tangan kanannya ke lantai dapur seraya membacakan ayat-ayat ruqyah. Tidak lama kemudian, ular-ular gaib tersebut mendadak kejang-kejang dan mencoba kabur meninggalkan area dapur seperti tak kuat kepanasan. Tapi usaha mereka gagal sebab Randy malah kembali menghantamkan tangan kanannya ke lantai dapur. Untuk kedua kalinya terdengar suara seperti ledakan kecil sebanyak 2 kali. Nindi dan orang-orang yang ada di sana sempat bergidik ngeri ketika melihat semua sisa ular gaib berwarna hijau itu kini berubah hitam legam seperti habis terbakar. Bau benda hangus pun menyeruak ke santero dapur. Alhamdulillah. Randy mengucap hamdalah seraya menghapus peluh yang membasahi wajahnya. Sejenak, Randy melirik ke arah Nindi yang sepertinya juga ikut terkuras energi murni dan fisiknya karena sudah membantunya menumpas ular-ular gaib tersebut. Terlihat gadis itu menyandarkan tubuhnya di bawah rak dapur sambil memijit-mijit kepalanya. Randy pun menghampirinya. "Kamu kenapa?" tanya Randy khawatir. Nindi menoleh. Enggak apa-apa," sautnya singkat. Lalu Nindi segera tegak berdiri tanpa memperdulikan Randy yang menghampiri tubuh jangkungnya. Roy, yang sedari tadi hanya bisa melihat pertarungan Nindi dan Randy dari kejauhan, ikut khawatir melihat Nindi. Dia langsung berlari menghampiri Nindi. "Nindi, kamu gak apa-apa? Aku kan udah bilang, jangan sosokan ikut-ikutan numpas ular segala. Bandel sih kamu, gak bisa dibilangin," kata Roy dengan sewot. Nindi yang sedang membersihkan celana jeansnya menghentikan aksinya lalu menatap tajam ke arah Roy. Kamu itu bisa diam gak sih, Roy? Dari tadi nyerocos aja terus kayak petasan baru dinyalain. Seenggaknya kalau kamu gak bantuin mending diem, saut Nindi tak kalah pedas. Loh, tapi aku kan belum selesai. Roy menyelesaikan ucapannya, Nindi sudah keburu memotong ucapannya. "Aku gak apa-apa, puas." Nindi kali ini memberi sedikit penekanan ke ucapannya sehingga membuat Roy jadi langsung terdiam. Randy ikut terkesiap kalau melihat ketegasan sikap gadis itu. Randy yang takut akan disemprot Nindi juga segera mengangsurkan segelas air minum pada gadis itu. "Makasih ya, Nin, tadi udah mau bantu. Nih, minum dulu," ucapnya seraya mengangsurkan gelas berisi air putih ke tangan Nindi. Di luar dugaan, Nindi malah menolaknya. "Gak usah repot-repot, aku bisa ambil sendiri," jawabnya jutek lalu pergi meninggalkan dapur. Di belakangnya, Roy terus-menerus memanggil-manggil namanya, meminta gadis itu untuk menunggu. Namun, setelah berpamitan kepada Pak Johan dan juga Bu Arumi, Nindi pun meninggalkan rumah sang juragan dodol tanpa menoleh sedikit pun ke arah Randy yang tak pernah mengalihkan pandangan darinya. Randy tercenung memandang punggung gadis itu dengan 1001 pikiran yang berkecamuk di dalam kepalanya. Randy tidak tahu
Kalau sikap manis dan perhatian yang ditunjukkan oleh pemuda itu justru malah membuat hati Nindi mulai terasa sakit dan perih. Ya, sebab hal itu justru mengingatkannya kepada Miftah yang dibalik sikap dinginnya tapi selalu memberikan perhatian-perhatian kecil yang membuat dirinya begitu bahagia. Sedangkan saat itu Nindi sendiri masih mencoba menyimpan rapat-rapat rasa rindu yang begitu membuncah pada pemuda yang dipanggilnya si kulkas 3 pintu itu. Pak Johan dan Bu Arumi yang merasa berutang budi pada Randy dan Nindi selain mengucapkan terima kasih, juga menyuruh Pak Jejen, tangan kanan dari Pak Johan, untuk mengantarkan paket berisi aneka dodol Garut untuk Nindi dan Randy. Soalnya mereka berdua menolak saat hendak diberikan sejumlah uang. Pak Jejen sendiri juga bukanlah orang lain, sebab dia masih ada ikatan kekeluargaan dengan Pak Johan. Tepatnya dia adalah sepupu dari Pak Johan. Siang itu Pak Jejen pun mengantarkan paket berisi dodol tersebut ke rumah Randy. Pada awalnya Pak Jejen kaget saat tahu jika Randy adalah anak Pak Sukri. Randy yang saat itu kebetulan sedang berada di rumah tampak sedikit heran karena baru pertama kali bertemu dengan Pak Jejen. Ya, sebagai pemuda yang memiliki kepekaan sebagai seorang indigo melebihi orang lain, Randy bisa melihat ada sesuatu yang tak biasa dalam diri laki-laki itu, tapi dia sendiri belum tahu itu apa. Yang jelas, dengan mata ketiganya, Randy melihat ada sosok perempuan cantik berpakaian serba hijau dengan sebuah mahkota yang tersemat di atas kepalanya. Sosok perempuan itu sangat cantik dan juga anggun, seperti putri-putri ataupun ratu di zaman kerajaan terdahulu. Sadar kalau Randy bisa melihat keberadaan dirinya, sosok itu pun tersenyum manis ke arah Randy, tapi Randy lebih memilih untuk pura-pura tidak melihat. Siapa sosok perempuan cantik itu ya? Apa dia hodam penjaga Pak Jejen? Atau sosok asli yang menghuni batu akik pancawarna yang dipakai sama Pak Jejen di jari tengahnya ya? Dalam hatinya Randy bertanya-tanya. Namun sampai Pak Jejen menghilang dari balik pintu rumahnya, teka-teki siapa sebenarnya sosok perempuan cantik tersebut tak kunjung bisa dia pecahkan. Akhirnya Randy pun lebih memilih untuk segera bersiap-siap pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat asar berjemaah. Sesudah itu Pak Jejen pun mengantarkan paket berisi aneka dodol Garut tersebut ke mes tempat Nindi dan juga rekan-rekan sesama mahasiswa KKN-nya tinggal. Nindi tidak menghabiskan dodol itu sendirian, namun dia membagikan juga kepada rekan-rekan KKN-nya yang lain. Salah satunya adalah Lia, teman satu kamar Nindi di mes. Lia yang cantik dan feminim, kepribadiannya sangat bertolak belakang dengan Nindi. Tapi Nindi yang pintar bergaul selalu bersikap ramah dan baik kepada Lia, karena dia tahu Lia orangnya perasa dan gampang tersinggung. Saat bertemu langsung dengan Pak Jejen, rupanya bukan hanya Randy saja yang bisa melihat ada sesuatu yang tak kasat mata mengikuti diri laki-laki bertubuh tambun itu. Tapi anehnya, yang dilihat oleh mata ketiga Nindi malah bertolak belakang dengan yang dilihat oleh Randy. Nindi malah melihat ada sosok ular besar berwarna hijau dan memakai mahkota di atas kepalanya menatap tajam ke arah Nindi. Bahkan sosok ular tersebut sengaja bersikap mengancam dengan menjulur-julurkan lidahnya ke arah Nindi. Tapi bukan Nindi namanya. Bila harus takut pada sosok tak kasat mata, bukannya merasa terancam apalagi takut, Nindi malah meleletkan lidahnya ke arah sosok itu seakan-akan sengaja mengejek. Akibatnya sosok berwujud ular besar itu pun, kedua matanya yang tadi berwarna hijau sontak berubah menjadi merah menyala. Awas kau gadis bau kencur, baru pertama kali bertemu sikapmu sudah kurang ajar padaku. Lain kali kalau sampai kita bertemu lagi, akan kulilit tubuhmu hingga tulang-tulangmu hancur dan akan kugigit kepalamu sampai rengkah, ancam sosok itu.
terlihat kedua matanya yang merah kini terlihat semakin berkobar-kobar seperti api yang sedang menyala lagi-lagi. Di sini Nindi bukannya merasa takut, dia malah dengan santainya melipat kedua tangan di atas dada sambil menatap galak ke arah sosok tersebut. Apaan sih? Gak jelas. Datang pakai ngancam segala. Emangnya aku takut? Gak. Aku cuma takut sama Tuhanku yang Maha Esa. Ngapain harus takut sama sosok hewan melata yang gak punya kaki kayak kamu? Saut Nindi santai. Kali ini Nindi sambil membuka bungkusan dodol Garut yang diberikan oleh Pak Johan, lalu dia menikmati dodol Garut itu sambil meremelek sehingga membuat sosok ular tersebut jadi semakin tersulut emosinya. Bahkan ketika punggung Pak Jejen sudah menghilang di balik pintu kamar mesnya, sosok itu masih terus melotot ke arah Nindi sambil terus menjulur-julurkan lidahnya yang panjang dan bercabang dua dengan gerak-gerik yang menandakan ancaman. Ih, dasar makhluk gak jelas. Nolojok enggak, pakai segala main ancam-ancam segala. Dasar siluman gabut. Ejek Nindi sambil iseng melemparkan kertas pembungkus dodol Garut tersebut ke arah sosok itu. Nindi tidak sadar kalau sikap santainya tersebut akan mengundang bahaya untuknya, apalagi makhluk tak kasat mata seperti sosok ular tersebut gampang tersinggung. Apalagi bila ada manusia yang secara terang-terangan menantang mereka. Nindi juga tidak tahu kalau sosok siluman ular tersebut memiliki banyak teman. Mereka juga kompak satu sama lain untuk membantu sesama rekannya. Hal itu pun terjadi ketika malam itu Nindi yang kelelahan tertidur dengan pulas. Pada awalnya gadis itu tersenyum bahagia karena di dalam mimpinya ia bertemu dengan Miftah sang pujanati. Mereka berdua sedang asyik duduk di taman, makan cilok kuah pedas berdua saling suap-suapan. Di belakang tempat duduk itu ada jajaran aneka pohon buah-buahan, di antaranya pohon mangga, jambu batu, sirsak, belimbing, dan naga. Tepat ketika di dalam mimpi Nindi tersebut, Miftah hendak memegang kedua tangannya, tiba-tiba saja dari atas pohon belimbing yang menaungi keduanya muncul seekor ular piton berukuran besar yang hendak membeli tubuh Nindi. Nindi refleks berteriak sambil berusaha menghindar dari lilitan hewan melata tersebut. Namun dari arah lain kembali muncul jenis ular yang sama hendak mencaplok kepala Nindi. Nindi yang kaget terlambat untuk menghindar, dan kini moncong ular piton itu pun sudah hampir mendarat di atas kepala Nindi. Teriak gadis itu. Kemudian ia pun terbangun dengan peluh yang membasahi tubuhnya. Untuk beberapa saat Nindi mencoba menenangkan dirinya yang sempat shock akibat mimpi buruk barusan. Nindi langsung memegangi kepalanya. Dia pun bernafas lega sebab kepalanya ternyata masih utuh dan rambut panjangnya yang hitam masih tergerai. Alhamdulillah, syukur cuma mimpi. Dasar ular sialan, gangguin aja mimpi indah aku sama si Miftah. Rutuke sambil kembali mencoba memejamkan kedua matanya. Tapi anehnya, meski teriakan Nindi tadi cukup kencang, tetapi Lia yang tidur tepat di sampingnya justru sama sekali tidak terbangun. Lia bahkan tertidur dengan pulasnya, seakan tidak pernah terjadi keributan di kamar yang mereka tempati berdua. Nindi lebih memilih tidak memusingkan hal itu, kemudian melanjutkan kembali tidurnya yang tadi sempat terganggu. Mudah-mudahan kali ini aku mimpi lagi ketemu sama si Miftah. Gumam sambil senyum-senyum sendiri membayangkan wajah tampan Miftah. Setelah peristiwa hari ini, di mana Pak Johan begitu, sudah 2 kali di dalam rumahnya ada teror ular gaib. Hal itu sempat menjadi pertanyaan besar untuk juragan dodol Garut tersebut. Apa benar ya ada orang yang sedang mencoba mengganggu ketentraman keluargaku ini? Tapi siapa? Dan apa motifnya? Selama ini aku ngerasa gak pernah merasa punya musuh, juga merasa gak punya masalah sama siapapun. Semua pertanyaan itu terus berputar-putar di kepala Pak Johan sehingga membuatnya jadi pusing.
Pak Johan tidak tahu kalau teror ular gaib tersebut masih belum berakhir, bahkan masih akan terus berlanjut untuk meneror orang-orang yang berada di dalam rumahnya. Bahkan teror ular gaib ini akan membawa malapetaka yang mengancam keselamatan orang-orang terdekatnya. Diawali oleh Matiti yang pagi itu sedang dalam perjalanan ke pasar, diantar oleh seorang tukang ojek pangkalan langganannya. Matiti dan Mang Jaja, sang tukang ojek, tiba-tiba saja dikagetkan oleh kehadiran seekor ular besar berwarna hitam yang menghadang mereka di tengah jalan, tepatnya di jalan yang terbilang sepi dari keramaian warga. Wajah Matiti sontak berubah pucat sebab perempuan parubaya itu masih syok dengan peristiwa serangan ular gaib berwarna hijau di dapur kemarin. Berbeda dengan Matiti, Mang Jaja justru sebaliknya, laki-laki itu tampak sangat kesal sebab perjalanannya merasa dihalangi oleh kehadiran ular tersebut. Mang Jaja yang mana terkenal pemberani justru malah sengaja hendak menabrak ular tersebut karena dianggap sudah menghalangi langkahnya. Tapi aneh, ketika sedikit lagi motornya yang sengaja dikebut itu hendak menggilas tubuh ular tersebut, tiba-tiba saja ular itu menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak apapun. Mang Jaja pun kaget dan dia jadi tidak bisa menguasai sepeda motornya. Akhirnya motornya menabrak jajaran pagar bambu yang menjadi pembatas kebun milik warga yang ada di depannya. Motor Mang Jaja pun ringsek. Tubuh Matiti malah terlempar ke arah samping dengan tubuh menghantam tanah lalu jatuh pingsan. Sedangkan Mang Jaja sendiri harus tewas tertimpa sepeda motornya dan kepalanya terluka parah. Anehnya, di saat Mang Jaja dalam kondisi sekarat untuk berjuang antara hidup dan mati, mendadak ular besar berwarna hitam yang tadi muncul kembali. Lalu ular itu sekonyong-konyong membeli tubuh laki-laki itu hingga tewas dengan tubuh remuk, di dalam juga tulang-tulang yang patah. Disusul Bu Arumi yang pagi itu sambil menunggu Mak Titi pulang dari pasar hendak menyiram koleksi bunga-bunga kesayangannya di taman. Dia juga menyiangi rumput liar yang tumbuh di sekitaran. Randy sendiri yang mana sudah resmi bekerja sebagai tukang kebun di sana berada tak jauh dari Bu Arumi. Randy sedang sibuk memangkas pohon belimbing wulu yang sudah tumbuh menculang ke atas. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja entah dari mana datangnya muncullah seekor ular kobra yang tiba-tiba sudah menegakkan kepalanya di depan wajah Bu Arumi yang sedang mencabuti rumput yang tumbuh di dekat sedap malam kesayangannya. Bu Arumi pun kaget sekaligus ketakutan, tapi ia tidak sempat berlari karena ular kobra tersebut tiba-tiba saja sudah menerjang hendak mematuk kaki kirinya. "Ular, tolong, Jang Randy, ada ular!" teriak Bu Arumi sambil memanggil-manggil Randy. Randy yang kaget mendengar suara teriakan dari sang majikan, tapi posisi pemuda itu sedang berada di atas memanjat pohon belimbing wulu. Dari atas pohon, Randy bisa melihat kalau ular itu mulai bergerak mendekati tubuh Bu Arumi yang sudah jatuh pingsan terlebih dulu akibat ketakutan. "Ya Allah, tolong berikan pertolonganmu untuk Bu Arumi, ya Allah," katanya dalam hati sambil membacakan doa Nabi Sulaiman pengusir hewan-hewan buas. Sekonyong-konyong terdengar auman harimau yang tak dari mana datangnya tiba-tiba sudah melompat dengan kecepatan cahaya menuju ular kobra tersebut. Tanpa ampun, sosok harimau, salah satu khodam penjaga Randy itu mengamuk dengan menggigit leher dan mencabik-cabik tubuh sang ular. Ular itu pun tidak tinggal diam. Ia mencoba mengadakan perlawanan dengan hendak mematuk perut lawannya, tapi gerakan ular kobra itu kalah cepat dengan gerakan cakar sosok harimau yang sudah lebih dulu mendarat di leher sang lawan. Akibatnya ular kobra yang tadi hendak mematuk kaki Bu Arumi
akhirnya mati dengan mengenaskan, dengan leher putus dan tubuh tercabik-cabik. Randy pun mengucapkan terima kasih kepada sosok sang khodam dengan memakai bahasa telepati. Randy pun bergegas turun dari atas pohon dan menghampiri Bu Arumi yang masih jatuh pingsan. Sepertinya memang ada orang yang sengaja mengirimkan teror ular gaib dan juga ular benaran ke keluarga ini. Keluarga Pak Johan adalah orang-orang yang baik. Aku harus membantu mereka, desis Randy. Randy pun segera mengedarkan pandangannya ke arah sekeliling. Dan saat tanpa sengaja ia memandang ke arah tempat di mana ular kobra tadi mati mengenaskan, dahi pemuda tampan berlesung pipit itu pun langsung berkerut. Oh, bangkai ular kobra tadi kemana ya? Kok nggak ada? Aneh bisa ngilang gitu aja, gumamnya sambil kedua mata langnya terus memindai sekeliling tempat itu. Hasilnya benar-benar bangkai ular kobra tadi seperti hilang di telan bumi, membuat Randy jadi semakin yakin kalau ular-ular yang dikirim untuk meneror keluarga Pak Johan memang benar adalah ular-ular gaib. Khawatir dengan keselamatan Bu Arumi, Randy pun langsung mengambil minyak kayu putih, kemudian mencoba menyadarkan perempuan itu. Rupanya bukan hanya Mbak Titi, Lili, dan Bu Arumi saja yang hampir celaka dan kehilangan nyawa akibat teror dari ular-ular gaib ini. Kali ini giliran Pak Johan. Dan itu terjadi ketika Pak Johan sedang berada di dalam pabrik dodol khas Garut miliknya. Ya, Pak Johan saat itu sedang berada di pabrik dodol, tepatnya sedang berada di bagian gudang untuk mengontrol ketersediaan stok bahan baku aneka dodol Garut yang akan diproduksi untuk 2 minggu ke depan. Pak Johan juga sekaligus ingin mengecek kualitas bahan-bahan produksi agar nanti produk dodol Garut dari pabriknya tetap memiliki kualitas yang bagus. Saat itu Pak Johan sedang seorang diri di dalam gudang. Karyawan yang bertugas di bagian gudang sedang disuruh oleh Pak Johan untuk mengambil sampel gula aren dari supplier baru di daerah Bung Bulang Garut. Baru sekitar setengah jam berada di dalam gudang, tiba-tiba saja Pak Johan mendengar suara desisan di salah satu tumpukan karton yang berisi gula aren. Khawatir kalau ada ular bersarang di gudangnya itu, Pak Johan pun mendekat dan mencoba mengecek untuk melihat lebih dekat. Namun, baru saja laki-laki itu membuka satu tumpukan karton, mendadak muncul seekor ular welang berukuran sedang dan langsung dengan beringas bergerak cepat, hendak mematuk kaki Pak Johan. Pak Johan sempat berjalan mundur sambil berteriak meminta tolong. Wajah Pak Johan terlihat sangat ketakutan sehingga tubuhnya malah mentok mundur ke tembok. Sementara ular ulang itu malah semakin mendekat, siap untuk menggigit kaki Pak Johan hanya dalam satu gerakan yang cepat. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Neneng DWNS. Waduh, bahaya nih ya. Randy bener-bener udah berani banget ya sama Nindi ya. Padahal Randy kan lulusan pesantren, saya pikir awalnya kalem tuh, tapi di sini belum berani banget. Jangan marah-marah atuh, nanti cantiknya hilang ya kan. Wah, ngeselin banget sih. Dan bagaimana di sini juga Roy ternyata suka juga sama Nindi. Waduh, kita banyak saingan nih. Walaupun Nindi juga punya ada saingan ya, yaitu sosok Luna dengan boneka Vidianya, tapi juga ternyata Nindi banyak penggemar juga. Wah, bahaya banget ya. Dan bagaimana di sini Randy dan Nindi berhasil mengusir sosok ular gaib yang kembali datang ke rumah juragan dodol Pak Johan dan juga Bu Arumi istrinya. Bahkan Randy itu melihat bagaimana sosok ular gaib itu hampir saja menyerang Bu Arumi. Waduh, udah mulai ini nih ya, udah mulai terang-terangan ya. Dan di endingnya juga bagaimana Pak Johan mulai didatangi juga di gudang tempatnya ia bekerja. Luar biasa sekali, makin penasaran aja nih untuk kedepannya apakah juragan dodol ini selamat, dan siapakah sih sebenarnya yang mengirimkan semua itu. Pasti teman-teman juga udah agak bisa menebak ya kalau kita lihat bagaimana ternyata Pak Jejen, waduh, sepupu dari Pak Johan ini
ada sosok yang mengikuti. Apakah sosok itu menempel atau justru Pak Jejenkah sosok yang mengirimkan guna-guna itu ke rumah Pak Johan? Yang pastinya untuk part selanjutnya pasti udah kebuka nih. Makasih Bu Neneng ya atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskannya di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu ya di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya pada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.